还想一对多？核心弟子，猖狂！你干嘛非要单独上来送人头？好嘛，我等来教训你！还有没有人敢上来？黄金道义，给我死！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua seri San Qian Dao. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah pertarungan Wuzhou dan Molin yang begitu sengit, membuat semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Tak terkecuali ketua sekte Juntian dan yang lainnya, mereka sangat kaget bukan kepalang ya. Di mana murid inti yang biasa dikatakan murid yang kuat ternyata mampu dikalahkan Wuzhou. Wuzhou beranggapan pertarungan barusan terlalu mudah, jadinya dia ingin pertarungan yang lain, yaitu menantang beberapa lagi murid inti dari sekte Juntian. Mendengar ini jelas salah satu tetua sekte Juntian menaruh rasa curiga pada Wuzhou, di mana dia mengira Wuzhou memiliki niatan buruk bagi sektenya. Tapi ketua sekte malah menyangkalnya. Menurutnya kematian salah satu murid inti sekte Juntian itu tidak masalah untuk seorang bibit jenius yang akan bergabung dengan sektenya. Selain itu, ketua sekte bilang seharusnya mereka ini bahagia karena telah melihat adanya calon murid mereka yang sangat jenius. Dia bertanya kepada ketua Mo mengenai anggapannya terhadap pertarungan barusan. Yang sudah jelas dalam hal ini dia sendiri sepakat dengan ucapan ketua sekte Juntian. Tapi ketua Mo mengingatkan dan menanyakan kepada ketua sekte Juntian apakah mereka benar bisa menjadikan Wuzhou sebagai murid mereka. Pertanyaan ini mengandung multitafsir guys, di mana dalam pertanyaan ketua Mo barusan dia seperti memperjelas kalau si Wuzhou tidak akan pernah menjadi murid sekte Juntian. Mendengar ini ketua sekte Juntian menjadi sedikit kesal. Namun meski begitu dia merasa pede kalau si Wuzhou pasti akan menjadi murid mereka. Karena kini ketua sekte Juntian langsung meminta anak buahnya untuk membawa hadiah yang akan diberikan kepada Wuzhou. Di mana hadiah tersebut merupakan sebuah pil keberuntungan. Tak basa-basi salah satu tetua pun maju mendekat ke arahnya Wuzhou. Dia secara resmi mengumumkan Wuzhou akan diberikan hadiah berupa pil keberuntungan dari sekte Juntian. Sontak saja melihat itu Wuzhou pun menjadi sangatlah senang. Dia tak menyangka kalau kemenangannya barusan itu akan dihadiahi sebuah pil yang sangat mahal. Semua orang begitu kaget dengan hadiah tersebut. Mereka tidak menyangka jika sekte Juntian nyatanya akan memberikan pil yang sangat berharga. Dikatakan kalau pil tersebut memiliki harga yang sangat mahal, di mana setiap satu butirnya dihargai dengan 1000 tael perak. Namun ketika Wuzhou akan mengambilnya tiba-tiba sebuah sinyal suara pun terdengar. Yang ternyata itu bersumber dari tetua Mo yang menyuruh Wuzhou untuk tidak mengambilnya. Jelas saja Wuzhou sangat tidak mengerti dengan perintah tetua Mo karena seharusnya tetua Mo tidak melarangnya untuk mengambil hadiah ini. Tetua Mo terus saja merayu Wuzhou untuk mendengarkannya karena ketika Wuzhou mau mendengarkan semua arahannya maka dia berjanji akan menjadikan Wuzhou sebagai murid sektenya. Lagi-lagi rayuan tersebut seperti sebuah senjata bagi ketua Mo. Wuzhou pada saat ini tidaklah mau mendengarkannya dan dia ingin tetap kekeh mengambil pil tersebut. Namun pada akhirnya Wuzhou pun mau mendengarkannya setelah tetua Mo kembali menjanjikan keuntungan besar jika Wuzhou mau mendengarkannya. Di sana Wuzhou mencoba menolak hadiah tersebut dengan cara yang halus. Menurutnya pertarungan barusan seharusnya tidaklah dihadiahi sebuah harta yang sangat berharga.
Jadinya dia meminta kepada ketua sekte Juntian untuk mengizinkannya melakukan pertarungan lagi dengan murid inti sekte mereka. 所以我想再多打几个。 Sontak saja semua orang yang berada di sana menyayangkan keputusan Wujo ini. Mereka menganggap Wujo sudah gila karena dia malah menantang para murid inti yang lain di sekte Juntian. Mendengar ini alih-alih merasa kesal, ketua sekte Juntian malah beranggapan kalau hadiah yang dia berikan itu terlalu kecil. Jadinya demi untuk mendapatkan hadiah yang besar, si Wujo rela untuk menantang murid 获得 inti 更 yang 多的 lain. 奖励。 Setelah memahami keinginan Wujo, ketua sekte Juntian pun akhirnya menyetujuinya. Di sana Wujo bilang dia ingin menantang 3 murid sekaligus. Mendengar itu para murid sekte Juntian menjadi sangat kesal. Yang bahkan salah satu dari mereka sudah enggak tahan dan langsung menyerangnya. Tapi jelas kekuatan Wujo memang tidak ada obat guys. Terbukti serangan barusan tidak hanya dia hindari, tapi Wujo juga mampu untuk membalikannya. 核心弟子， 仓库， Di sana Wujo kembali meminta kepada para murid sekte Juntian untuk menyerangnya bersama-sama. Alhasil mendengar itu mereka pun setuju dan langsung saja pertarungan pun dilakukan. Namun jelas pertarungan ini tidak bertahan lama, di mana dengan beberapa gerakan saja Wujo berhasil mengalahkan semuanya. 你干嘛非要单独上来送人头？ 好嘛，我等来教训你！ 子，就这？ Melihat ini, seorang tetua sekte Juntian menjadi semakin panik. Dia mengira kalau kejadian ini pasti saja ada hal yang janggal. Dia merasa Wujo ini sedang membuat masalah pada sektenya. 他像是故意来找茬的。 Namun lagi-lagi ketua sekte tidaklah menghiraukannya. Menurutnya kehilangan beberapa murid inti mereka itu tidak masalah selama mereka bisa mendapatkan murid yang super jenius seperti Wujo. 还有没有人敢上来？ Kembali di sana Wujo meminta kepada ketua sekte untuk mengeluarkan murid yang lain. Langsung saja dari arah belakang seketika muncullah sosok praktisi yang langsung menyerang Wujo. Wujo bertanya siapakah gerangan ini. Dia menjawab kalau dia ini adalah Zhao 赵天 Tianlin. 林， Diketahui dia ini merupakan murid jenius pertama dari sekte Juntian. Kekuatannya tentu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena menurut semua orang, Tianlin ini merupakan seorang praktisi yang sudah menduduki peringkat 100 di benua ini. Kedatangannya tiada lain dan tiada bukan, yakni ingin menghajar Wujo. Pada saat ini Wujo juga nggak mau kalah, dia kemudian mengeluarkan pedangnya dan siap untuk baku hantam. Dan dengan ini pertarungan pun dilakukan. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga semua tebasan terus mereka keluarkan. Ketua sekte Juntian terkejut dengan kekuatan Wujo yang melebihi dari Tianlin. Tapi kembali salah satu tetua di sana terus saja mengingatkan kepada ketua sekte mengenai si Wujo yang bukanlah orang sederhana. Di mana sebelumnya Wujo yang telah membantai beberapa murid mereka, dia sangatlah khawatir kalau Wujo juga akan menghabisi Tianlin. Tapi kembali sang ketua sekte terus menyangkalnya. Dia tidaklah mempermasalahkan mengenai kehilangan beberapa murid mereka yang telah dihabisi Wujo. Dia bilang seharusnya tetua ini mentoleransi kelakuan dari seorang jenius yang nantinya akan menjadi murid jenius sekte mereka. Jadinya ketika Wujo mau membunuh Tianlin, ketua sekte melarang siapapun untuk menghentikannya. 实在是好苗，绝对居心不良。王特，需多包容。 Di pertarungan keduanya terus saling menyerang satu sama lain. Hingga di sana Wujo meremehkan kekuatan Tianlin yang begitu lemah. Mendengar ini tentu Tianlin pun menjadi sangatlah kesal. Alhasil mulai saat ini Tianlin berjanji akan mengeluarkan semua kemampuannya dan langsung menyerangnya. 不过如此嘛。 黄金道义，你我死！ Semua orang begitu ketakutan dengan teknik dari Tianlin. Semua orang beranggapan kalau pertarungan ini sudah berakhir. Karena kekuatan yang dikeluarkan Tianlin diketahui kekuatan terkuat yang sangat menakutkan. Namun Wujo juga tidak boleh dianggap remeh. Di sana ia juga tidak ketinggalan untuk menunjukkan kekuatan tempurnya. Yang akhirnya dua kekuatan terkuat pun terbentur dan terjadi sebuah ledakan. Dan ya, pertarungan pun selesai di mana yang menjadi pemenangnya itu adalah Wujo. Terlihat Tianlin begitu kesakitan setelah menerima serangan Wujo.
Dia tak menyangka kalau Wujo ini begitu kuat dan sudah melampauinya. Jadinya dengan satu sentuhan, Tianlin pun auto tewas. Ketua Sekte Juntian yang melihatnya menjadi kaget bukan main. Begitupun dengan Ketua Mo, dia tersenyum tipis. Seorang tetua merasa panik dan merasa kesal karena Wujo telah membunuh Tianlin. Dia meminta Ketua Sekte untuk menangkap Wujo tapi langsung dia tolak. Menurutnya mereka tidak boleh membela orang mati dan juga tidak boleh menyinggung seorang jenius. Alhasil karena pertarungan sudah selesai, sang Ketua Sekte pun memberikan selamat kepada Wujo kalau dia sekarang sudah sah menjadi murid dalam Sekte Juntian. Semua orang begitu iri dengan keberuntungan Wujo. Bahkan di sana semua murid Sekte Juntian langsung menghormati Wujo yang mulai sekarang dia adalah pemimpin dari semua murid Sekte Juntian. Ketua Sekte menanyakan permintaan apa yang diinginkan Wujo yang ternyata sesuatu yang menggemparkan pun terjadi. Di mana tanpa diduga Wujo malah menolak tawaran dari Sekte Juntian. 并不想加入军天教。 Dan setelah itu, waduh bersambung. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya ya? Jika penasaran maka langsung aja masuk ke spoilernya guys. Untuk episode selanjutnya diceritakan Ketua Sekte Juntian yang jelas sangat marah kepada Wujo. Karena menurutnya air susu yang telah ia berikan nyatanya dibalas dengan air tuba. Begitulah perumpamaan yang kini terjadi antara Wujo dan Ketua Sekte. Bagaimana tidak, Ketua Sekte Juntian yang sedari tadi terus melindunginya dan juga berharap agar Wujo mau bergabung dengan mereka. Ternyata hal itu ditolak mentah-mentah. Membuat selain dari Ketua Sekte Juntian di sana juga terlihat para murid dan semua sepuh juga menjadi marah. Namun seperti biasa si Wujo ini sangatlah tengil guys. Meskipun dia sudah menyakiti Ketua Sekte Juntian, tapi tetap saja dia seperti tidak mempunyai kesalahan. Yang akhirnya Ketua Sekte pun menjadi tidak tahan dengan sikap Wujo dan ingin menyerangnya. Dan betul sekali guys, di sana kan masih ada Tetua Mo. Dia tentu tidak akan tinggal diam, dikarenakan ini adalah rencananya jadinya Tetua Mo pun bergerak untuk menyelamatkan Wujo. Karena Tetua Mo sudah bertindak, Ketua Sekte Juntian tidak berani bergerak melawannya. Karena ia tahu betul kekuatan orang tua itu sangatlah kuat. Jadinya mau tak mau Ketua Sekte pun hanya bisa membiarkan Wujo dan Ketua Mo pergi dari tempat mereka. Dan ya segitu dulu aja ceritanya ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah stay di channel ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.